Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Segala puji kita panjatkan pada Allah yang berikan kita nikmat. Ada nikmat yang sudah sering kita rasakan dan ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sudah sampai kepada kita tapi kita kadang tidak hitung itu menjadi nikmat. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang ada, terutama nikmat ketika kita berada dalam majelis ilmu, yaitu dengan kita duduk di sini untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai catatan amal dan meninggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Kesempatan malam hari ini tema kita adalah konflik harta keluarga. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai harta. Apa itu harta? Kemudian yang kedua kita akan lihat kaidah-kaidah tentang harta yang kita simpulkan dari beberapa ayat Al-Quran. Terus yang ketiga, ada berbagai masalah dalam harta yang nanti kami akan sebutkan. Lalu yang terakhir kita bahas tentang solusi jika terjadi konflik atau sengketa terkait dengan harta tersebut. Harta atau kita sebut dengan al-mal itu adalah sesuatu yang memiliki nilai, atau bisa kita juga katakan sesuatu yang dimiliki. Kalau pengertiannya sesuatu yang memiliki nilai macam-macam nih. Kalau sekarang di zaman modern seperti ini bisa ada yang berupa aset fisik sampai bisa pada aset digital. Aset fisik kayak tanah, kayak rumah, terus dia punya sawah yang mungkin berkembang, nah itu namanya aset fisik. Sedangkan aset digital, nah ini bentuknya macam-macam. Ada yang saat ini jadi perdebatan seperti kripto atau bitcoin dengan macam-macam jenis yang mereka anggap sebagai koinnya tadi. Terus ada NFT, ya. Terus ada nilai dari website juga, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai. Sampai yang lainnya lagi. Ada yang berupa domain, seperti misalnya rumaiso.com, itu sudah jadi domain dan punya nilai. Detik.com itu sudah jadi domain punya nilai. Ada yang berupa akun media sosial juga. Akun ini itu juga punya nilai. Karena misalnya di Instagram itu ada yang punya akun, dia jual pada yang lainnya karena dia punya follower banyak, kemudian itu jadi nilai. Nah, jadi kalau kita pakai pengertian ini, hal-hal tadi semua masuk dalam istilah al-mal atau harta. Ibnul Athir itu mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang dimiliki dari emas dan perak. Harta adalah sesuatu yang dimiliki dari emas dan perak. Karena yang dianggap sebagai harta dulu itu adalah emas dan perak. Kemudian harta ini berkembang luas maknanya menjadi setiap barang yang dimiliki. Yang itu bisa dihargakan dengan emas, bisa dihargakan dengan perak.
Karena dulu mata uang ya dari dinar dirham. Sebelum adanya mata uang kertas saat ini. Maka misalnya kalau ada yang punya unta ini dinilai dengan emas sekian. Sehingga antara harta dengan emas ini harus berimbang. Oh, ini nilainya gini, maka emasnya itu harus ada segini gitu loh. Kemudian berkembang lagi, akhirnya dianggap selembaran kertas itu dianggap sebagai alat tukar, dianggap ini mewakili nilai emas tadi. Sehingga kalau misalnya saya punya 100 juta, emasnya sekian. Tetapi sekarang nggak perlu ada emas. Yang penting nilai kertas ini itu dianggap sebagai sesuatu yang menilai barang tersebut, dan negara mengakui itu. Negara mengakui itu, maka dianggap sebagai harta juga. Padahal kalau kita nilai kertas kita yang ada itu yang jadi mata uang dari yang paling kecil berapa? 1000 ya? Ya 1500 sudah nggak ada lagi kan? Nah, dari 1000, 2000 ya, 5000 itu kan tidak mewakili. Dari mau disetarakan dengan emas sudah nggak bisa lagi. Karena itu cuma selembar kertas saja, namun diakui nilainya mewakili suatu harta. Mewakili suatu harta. Jadi intinya harta ini kita bisa artikan dua hal tadi, ada sesuatu yang memiliki nilai atau sesuatu yang dimiliki. Adapun kaidah tentang harta di sini kita bisa lihat pada ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Surat An-Nisa ayat 128. Allah berfirman, wa uhdiratil anfusu asyuh wa uhdiratil anfusu syuh. Manusia menurut tabiatnya itu asyuh. Kalau di terjemahan Al-Quran kita disebut pelit, kikir. Berarti kalau kita artikan tadi, sifat dasar manusia itu pelit. Syekh As-Sa'di katakan gini, jiwa manusia itu diciptakan memiliki watak kikir. Kikir itu apa? Tidak suka mengerahkan apa yang menjadi hak manusia lain. Artinya dia nggak mau beri pada orang lain. Dia tahan-tahan harta yang dimiliki tersebut, nggak mau keluarkan. Dan ini kaidah pertama untuk pahami harta. Nanti kalau kita sampai pada pembahasan konflik, nah, kenapa terjadi konflik? Dikarenakan ada sifat dasar manusia, yaitu pelit. Ketika dia sudah punya harta itu dan itu bukan haknya, dia nggak mau keluarkan harta tersebut. Itu ayat yang pertama. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 128. Terus ayat yang berikutnya lagi, Al-Adiyat ayat ke-6. Al-Adiyat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar pada Rabbnya. Sebenarnya ada beberapa tafsiran tentang ini untuk penjelasan hal ini. Kalau alasan Al-Basri itu katakan kanud itu ya'udul masaib wa yansan ni'am. Orang tersebut banyak hitung musibah dan dia melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Maka dia disebut ingkar di situ. Dia ingkar pada Rabbnya dengan sifat kanu tadi, karena dia itu sifatnya kalau musibah itu dihitung-hitung, kalau nikmat itu dia lupa.
Kan ada orang yang punya masalah itu, ya Allah, saya itu Ustaz, masalah itu bertubi-tubi sekali. Padahal tadi baru makan mie goreng enak, dia nongkrong, dia santai-santai juga enak. Tapi kalau ngeluh tuh, ya Allah Ustaz, masalah saya itu bertubi-tubi sekali. Padahal lagi baru senyum tadi. Kalau hitung masalah itu banyak sekali, memang kalimatnya bertubi-tubi. Tapi kalau hitung nikmat, ya Ustaz saya cuma dapat sedikit gini ya, sedikit. Nah, itu diantara sifat kanut. Pengertian kanutnya lagi yang lainnya, pengertian kanut lagi yang lainnya dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di bilang gini, sifat kanut itu dia ingkar pada Rabbnya, artinya tidak mau menunaikan kewajiban. Berarti kita artikan di sini tidak mau menunaikan kewajiban. Tidak mau menunaikan kewajiban itu kalau dirinci oleh Syekh Sa'di ada dua bentuk, yaitu yang terkait dengan badan dan yang terkait dengan harta. Yang terkait dengan apa? Badan dan yang terkait dengan harta. Apa yang terkait dengan badan? Dia tadi tidak menunaikan kewajiban dengan badannya, berarti dia malas untuk ibadah, malas gerak. Apa bahasa kita apa? Mager. Sudah dengar azan subuh, sudahlah saya lanjut, saya tidur. Sudah mau iqomah, nggak gerak-gerak juga dia itu. Padahal itu kewajiban untuk dirinya tuh. Ini yang kaitannya dengan apa? Badan tadi. Tidak mau menaikkan kewajiban kaitannya dengan badan. Terus ada juga yang kedua, tidak mau menaikkan kewajiban terkait dengan harta. Kata Syekh Sa'di, dia kalau tidak mau menaikkan kewajiban dengan harta, ya kalau kita bahasakan ya dia punya kewajiban terkait dengan harta, dia nggak mau keluarkan harta tersebut. Bisa jadi itu nafkah, bisa jadi itu zakat, dia nggak mau keluarkan. Orang ini kita sebut apa ini? Medit. Ini bahasa Kerawang. Kita sebut dengan pelit dia. Kenapa? Ini wajib dia nggak mau keluarkan. Itu nafkah untuk istrinya dia nggak mau ngasih. Itu harta yang disimpan-simpan dia nggak mau keluarkan zakatnya tuh. Dan Syekh As-Sa'di ditarik dari sini, kalau sifat kanut itu dia itu tidak mau gerak tadi dengan badannya, dia tidak mau keluarkan hartanya tadi. Terus Syekh As-Sa'di lanjutkan lagi, dan inilah sifat dasar manusia, dia itu pemalas dan dia itu pelit. Syekh Sa'di katakan sifat dasar manusia yang pertama apa? Pemalas, dan yang kedua apa? Pelit. Ulang lagi. Apa sifat dasar manusia? Yang pertama apa tadi? Pemalas, dan yang kedua pelit. Terus Syekh Sa'di katakan, kalau seseorang itu lepas dari dua ini, artinya dia lepas dari sifat pemalas, itu taufik Allah. Terus dia selamat dari sifat pelit, keluar dari sifat pelit, itu juga taufik Allah. Jadi kalau orang itu rajin bangun subuh, dia perhatikan yang wajib dengan badannya, dia sudah dapat hidayah dari Allah tuh. Orang-orang yang beruntung tuh. Sama tadi dengan pelit tadi itu, dia akhirnya yang sebelumnya dia tahan-tahan, ini kewajiban saya nih pada nafkah ini untuk istri dan anak saya, dia harta yang disimpan lagi dia keluarkan lagi, ini dikeluarkan tuh 2,5%. Dia selamat dari sifat itu. Itu taufik dan hidayah dari Allah. Berarti dari sini kita simpulkan dari ayat surat apa tadi? Al-Adiyat ayat ke-6, sifat dasar manusia itu satu pemalas, dan yang kedua apa?
pelit. Sudah 2 ayat. Terus ayat ketiga. Sebelum azan nih. Lihat lagi di Al-Adiyat ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil, sangat pelit karena cintanya kepada harta. Berarti dari sini kita simpulkan, di luar dari yang tadi yang kita bahas di ayat yang satu, ayat yang kedua, berarti dari sini kita simpulkan sifat manusia itu gila harta, cinta harta, atau bahasa kasarnya tuh mata duitan. Apa-apa pikirannya itu duit, duit, dan duit lagi. Dan ada sebagian orang itu yang punya sifat pakai standar materi untuk nilai itu orang sukses, orang bahagia. Sedangkan yang tidak punya materi, dia itu tidak sukses, dia itu tidak bahagia. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Itu pakai standar materi itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ada yang diuji dengan diberikan nikmat, dilapangkan rezeki, maka dia katakan Allah benar-benar memuliakanku. Wa amal insanu idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada juga manusia yang disempitkan rezekinya, dia katakan Allah benar-benar menghinakanku. Kenapa dia pakai faktor ini? Kenapa dia pakai standar ini? Karena standar dia materi, dan yang dibicarakan al-insan di situ adalah orang kafir. Maka kalau ada yang punya karakter kayak gini, orang kafir itu standarnya materi, karena dia tidak meyakini hari kiamat. Sehingga dia tidak meyakini hari kiamat, dia nggak pakai standar iman, dia nggak pakai standar takwa, tapi dia pakai standar apa? Materi. Maka kadang anak sudah kerja, kadang belum dikatakan belum sukses, apa standarnya? Wah, sampai anak saya jadi pegawai dulu, sampai jadi PNS dulu, jadi ASN dulu, iya kan? Maka jadikan standar sukses bahagia itu bukan materi, namun apa? Iman, takwa. Nah, 3 ayat ini pegang baik-baik. Nanti setelah kita sholat isya, kita masuk ke pembahasan konfliknya dalam masalah harta dan solusinya. Ya, demikian kita lanjut nanti setelah sholat isya langsung. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Allahu Akbar, Allah.
Berapa? Berapa? 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Para jamaah sekalian, kita masuk ke pembahasan konflik harta keluarga. Ada beberapa sebab yang menyebabkan konflik terkait dengan harta di tengah-tengah keluarga. Sebab pertama, kurang ilmu, terutama modal ilmu agama. Karena kalau memiliki ilmu ini pasti pengaruhnya akan berdampak baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perihal agama. Itu sudah jadi kaidah baku. Dan juga ada kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan berikut ini di pembahasan beliau dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Anna hubbal ilmi wa talabahu aslu kulli ta'atin. Mencintai ilmu dan mencari ilmu adalah asal pokok segala ketaatan. Cinta ilmu dan mencari ilmu adalah asal pokok segala ketaatan. Lalu beliau lanjutkan, wa hubbad dunya wal mal wa talabahu aslu kulli sayyi'atin. Cinta dunia, cinta harta dan mencari harta, kejar terus itu harta, kejar terus itu dunia. Aslu kulli sayyi'atin, itulah asal pokok segala kejelekan. Jadi kesimpulannya, ilmu itu pasti dampaknya itu baik. Sedangkan harta, cuma fokus pada harta saja, itu dampaknya itu jelek. Ibnu Qayyim tidak lagi mengkritisi orang yang punya harta, tidak. Namun kalimat ini bisa kita maknakan gini: kalau kita punya harta, kalau mau selamat, tidak jadi konflik, milikilah ilmu. Pegang kuat tuh ilmu agama tuh, sehingga tidak salah jalan, sehingga tidak ujung-ujungnya bertengkar, tidak ujung-ujungnya konflik. Itu kan gara-gara tidak punya ilmu. Beda kalau orang itu perhatian pada ilmu, dia tahu nanti cara membaginya bagaimana. Ini harta apa diselesaikan bagaimana, pembagiannya seperti apa, dia tahu itu. Terus sebab kedua, konflik harta keluarga. Nah, ini turunan dari yang pertama tadi sebenarnya, yaitu di antara kita itu konflik terjadi dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, karena memang sifat dasar manusia itu satu, pelit, dua, itu rakus. Karena ayat-ayat tadi sudah kita sebutkan tuh. Sifat dasar manusia itu apa? Pelit. Nah, dia tahan-tahan berarti itu. Dan sifat dasar kedua apa? Rakus. Rakus dia kejar terus sampai dapat tuh, walaupun dengan cara yang haram, walaupun zolimi saudara, walaupun ngambil yang bukan haknya.
Akhirnya konflik. Maka berarti kalau mau selamat dari konflik itu gimana kalau yang di sini? Sifat pelitnya diatasi, kerakusannya juga diatasi. Kembali lagi ke poin ilmu tadi itu, sadar agama lagi itu. Terus yang ketiga, ini dari yang punya harta. Yang punya harta ini kadang itu salah-salah istilah dan tidak paham dengan pembagian harta itu sendiri. Ada semasa dia hidup, dia tidak paham itu apa nafkah, apa itu zakat, apa itu sedekah sunnah. Itu beda itu. Nafkah itu apa nafkah? Sesuatu yang dimiliki. Iya salam. Nafkah itu apa Pak? Bapak, nafkah itu apa Pak? Hah? Yang jawab yang sudah nikah aja, yang jomblo sudah nggak usah nih. Kamu nggak ada beban apa-apa kamu itu. Sesuatu yang harus ditunaikan karena menjadi kewajiban siapa? Iya, siapa yang beri nafkah? Diri kita itu siapa? Manusia siapa? Kejar terus sampai rampung ya. Orang jelas ini loh. Siapa? Yang beri nafkah siapa? Hah? Terus yang dikasih nafkah siapa? Istrinya siapa? Istrinya siapa? Istrinya sendirilah. Istri orang mikirnya itu harus jelas nih. Anak juga dikasih nafkah enggak? Anak dikasih. Anaknya siapa? Anaknya sendirilah. Karena ada yang besarkan anak orang lain, wah itu aneh-aneh lagi itu. Kecuali kalau dia nyantuni anak yatim, beda lagi. Nafkah itu kaitannya dengan istri, anak. Nanti kalau dia punya kemampuan lebih lagi, dia bisa perhatikan orang tua. Dia punya kemampuan lebih lagi, dia bisa perhatikan kerabat. Tergantung kemampuan. Nanti nafkah ini nanti lihat untuk suami ini tidak pandang dari kebutuhan istri saja, tapi juga pandang dari kemampuan suami. Jadi dia tinjau dua hal. Nafkah itu tinjau dua hal. Pertama, lihat kebutuhan itu apa. Terus yang kedua, kemampuan gimana? Karena tidak adil kalau lihat kebutuhan istri saja. Karena kebutuhan istri macam-macam. Betul enggak? Ada yang wajib, ada yang tidak. Itu harus dirinci. Kebutuhan wajibnya dia harus penuhi, kaitannya dengan sandang, pangan, papan. Kalau butuh obat, obat. Kaitannya dengan anak, tambah lagi biaya pendidikan anak, nafkah. Dan itu sudah jadi wajib ketika terjadi akad nikah. Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Oh, saya harus kasih istri saya. Ya, jelas. Sudah terjadi akad kok masih nanya. Dan itu tetap ada walaupun istrinya itu kaya. Walaupun nikahi rondo sugih. Apa menes bahasa Jawa nih? Kebanyakan orang Jawa sini ya, harus nyambung berarti. Walaupun nikahi janda kaya, ini nikahi janda kaya, oh Ustaz, wah dia sudah bisa sendiri. Itu nafkah juga Pak. Itu juga nafkah juga. Tetap nafkah ada. Jelas itu? Nah. Nanti zakat lagi ada ketentuannya lagi. Tapi yang konflik yang awal ini kalau kaitan dengan keluarga, nafkah itu sampai ada itu suami itu, saya pernah dapat kasus itu. Pernah istrinya itu punya tanah, terus dia ngambil sertifikatnya atau gimana caranya, suami jual tanah itu padahal punya istri. Terus saya tanya sama ibunya, Bu,
Kamu dikasih nggak bagian dari itu? Enggak Ustaz. Terus kok bisa? Itu kan tanahmu. Suami saya itu Ustaz, dia itu bilang harga tanah ini sudah sama dengan nafkah yang dulu. Saya bilang enak aja dia bilang kayak gitu. Nafkah ya nafkah, nggak usah dihitung-hitung, nggak jadi utang. Kan kayak tadi jadi utang loh. Nafkah ya nafkah, itu sudah jadi kewajiban. Tanahnya laku, yaitu tanahnya istri, kembalikan tuh duit. Konflik gara-gara itu. Terus kita lagi itu tidak tahu, atau tidak paham, ya. Kita itu tidak tahu atau tidak paham tentang, kalau itu tadi ketika hidup ya, kaitannya dengan harta, mau menjelang meninggal atau sudah meninggal. Nah, kita tidak tahu ya kaitannya harta itu ketika mau meninggal atau sudah meninggal dunia. Apa contohnya di sini? Kita itu kadang tidak paham 3 hal. Ini, lihat ini 3 hal ini. Hibah, wasiat, warisan. Apa tadi? Hibah, wasiat, warisan. Apalagi orang tua atau apalagi enggak ngaji, dia jadikan warisan, dia bilang wasiat. Itu sejatinya hibah, dia bilang itu warisan. Putar-putar tuh. Sudah tahu belum perbedaannya itu? Hah? Sudah tahu apa belum? Atau tak skip aja, nggak usah aja dijelasin ya? Hah? Perlu dijelasin? Perlu Pak? Perlu? Sudah lihat aja di rumesa.com aja deh. Perlu dijelasin? Belum tahu itu? Ya salam. Astagfirullah. Coba perhatikan hibah dulu. Yang pertama hibah. Pemberian ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Ini belum saya bahas aturan nih, baru pengertian ya. Terus yang kedua apa? Wasiat. Pemberian ketika hidup, dieksekusi ketika sudah mati. Beda lah? Beda dengan hibah nggak? Beda? Oke. Sekarang yang ketiga apa? Waris. Pemberian ketika sudah mati, dieksekusi ketika sudah mati. Perbedaannya jelas? Dari pengertian ini jelas nggak ini? Oke. Sekarang di antara aturannya sekarang. Yang pertama dulu tadi apa? Hibah. Pemberian ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Syarat pertama, diberikan dalam kondisi sehat, bukan menjelang sakratul maut. Yang kedua, harus ada qobd, serah terima. Pak, ini ya, saya mau kasih orang minum nih ya. Nih, Pak, saya hibahkan air ini untuk Bapak. Nah, saya serahkan ini. Pegang. Sudah pindah tangan belum? Oke? Enggak, contoh aja, maaf. Nanti jadi kobet benar ini nanti. Sekarang tanah kobetnya gimana? Tanah. Saya serahkan ini tanah untukmu ini. Terus kobetnya gimana? Apanya dibalik? Nama. Atas namakan dia tuh. Sudah, ini sertifikat. Dia itu atas namakan dia itu. Jelas itu? Oke. Harus ada kobet. Kalau belum ada kobet belum. Pak, saya kasih kamu air ini. Dia nunggu kan? Terus airnya mana? Itu PHP namanya. Jadi kadang ada orang tua tuh ngomong gini sama anak putranya itu. Mas,
kamu nanti dapat sawah pinggir jalan sana ya. Nah, cuma ngomong aja. Serah terima enggak? Enggak. Itu enggak jelas. Harus ada apa? Kobet. Jelas ini? Terus, syarat ketiga. Ini sifatnya disunahkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalimatnya disunahkan. Disunahkan hibah untuk anak-anak itu sama. Bahkan laki-laki dan perempuan sama. Bukan 2:1 seperti waris. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi kalau anaknya 5-5-nya dapat. Berarti 5 pas tanahnya itu 5. Kamu tanah 1, tanah 2, tanah 3, tanah 4, tanah 5. Jelas itu? Nah, yang problem itu dikasih 1, 4 gak dikasih. Apa yang terjadi? Insya Allah bertengkar. Jelas itu? Oke. Maka kalau ikuti aturan syariat tentang hibah, aman-aman saja. Maka ini kalau saya saranin untuk orang tua nih ya, nah, lagi mikir tanah tadi kayak gitu mau dibagikan ya, maka punya anak 5 anak ini dikumpulkan dulu. Ya kumpulkan nih, buat rapat kabinet keluarga nih. Masih sehat, waras. Terus dikumpulin. Ayo anak-anak semuanya kumpul. Bapak mau bagi tanah. Nah, sudah dibagi. Tak 5. Ustadz, ada yang tanahnya itu pas pinggir jalan, kena jalan tol. Ustadz, saya cuma dapat di pelosok. Nah, ketika rapat kabinet keluarga tadi ditanya dong, ridho ya, oke, setuju ya, nggak ada masalah ya, ya, ridho ya, oke, sudah selesai. Jangan sampai di rumah ngomong lagi, aduh kok dapat sekian. Wah, apalagi kalau istrinya mata duitan tuh. Oh, istri kompori lagi nih, mantu ini, memang menantu ini menantu kan gak ada apa-apa dalam masalah ini. Menantu tambahin lagi tuh, mas kamu kayak gitu kok mau terima-terima saja mas. Menantu gak usah ikut-ikut campur, diam aja. Ada istri tuh kayak gitu tuh pak. Istrinya diapain bagusnya ini? Mikir ganti-ganti aja, kayak barang loakan aja itu, enak aja ya. Diberitahulah, sudah terima saja, semuanya sudah sepakat kok, gitu, tenangkan aja kayak gitu. Jadi tolong yang jadi mantu nggak usah banyak ngomong, diam-diam saja. Itu bukan urusanmu, bukan hakmu. Paham ya menantu-menantu ya? Ada masalah itu biasanya bilang keras itu. Aduh, Ustadz ngomong lagi, saya nggak jadi, nggak dapat nih. Tadi baru apa tadi? Hibah. Oke, saya selesaikan sampai waris nanti ini. Untuk rincian-rincian poin pentingnya. Sekarang yang kedua apa tadi? Wasiat. Apa tadi wasiat? Pemberiannya ketika kapan? Jadi sebelum meninggal dunia itu sudah sakit parah. Bapak tulis wasiat. Bukan 5 tahun sebelumnya. Terus aturan pentingnya 2. Aturan pentingnya 2. Diperhatikan yang baik ini. Aturan pertama adalah wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ahli waris tidak bisa dapat double. Terus yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ulang, pertama apa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Jadi nggak usah pakai wasiat untuk anak saya yang pertama ini, nanti wasiatnya kamu dapat tanah sebelah sana. Nggak usah. Ahli waris kan anak tuh, ahli waris. Untuk istri saya ini dapat ini, nggak usah. Nanti urusan waris, nanti ada ketentuannya. Jelas? Oke. Terus
yang tadi yang kedua ketentuannya apa? Tidak boleh beda dari sepertiga. Misalnya dia punya harta 1 miliar. Kita itu bahas waris tuh nggak usah kecil-kecil. Bahas waris cuma 500.000. Sumbang aja ke masjid sini. Iya kan? Insya Allah saudara di Sumatera, Kalimantan nggak pulang itu. Tapi kalau lihat berapa warisnya, Ustadz 10 M Ustadz, wah pulang itu. Langsung malamnya, kayak pagi meninggal tuh malamnya telepon, Assalamualaikum Mas, gimana Mas kabarnya Mas? Padahal 10 tahun nggak telepon. Mulai itu dia tanya ini saudaranya ini, dia tanya ini, wah gimana warisan bapak ini sudah lama nggak ini. Wah, yang jauh jadi dekat, yang dekat konflik. Ingat wasiat tadi sudah paham dua poin pentingnya tadi, jelas ya? Maka nggak ada itu wasiat untuk anak, kecuali menurut sebagian pendapat wasiat untuk anak non muslim, karena murtad kan tidak dapat waris. Iya tak? Bisa juga untuk anak angkat. Anak angkat dapat waris boleh, anak angkat enggak, bisa wasiat. Dia bisa dapat apa? Wasiat. Terus yang terakhir apa tadi? Warisan. Warisan tadi apa? Pemberian ketika sudah meninggal, dieksekusi ketika sudah meninggal. Maka syarat waris apa? Yang memberi itu dipastikan meninggal dulu. Ahli waris masih hidup. Kalau yang memberi belum meninggal, nunggu dulu. Ustadz, kok bapak saya belum ini ya, bagi-bagi waris ya, belum mati kok. Anak memang ini kurang ngajar tenan ini. Ustadz, bapak saya itu lama sekali Ustadz. Ya risiko bapakmu. Ustadz, utang saya banyak Ustadz. Ya risikomu lah. Gak bisa. Dipastikan dulu yang bagi waris itu meninggal, yang punya harta untuk warisan itu meninggal. Kalau belum meninggal, nunggu. Dan jangan terlalu pede. Kadang pertanyaan gini, Pak Ustadz, kalau bapak saya besok meninggal, saya sudah mulai marah itu. Kalau kamu yang meninggal duluan gimana? Saya sudah langsung balik lagi. Kalau ente meninggal duluan, bapakmu belum, bapakmu umur 100 tahun deh, kamu meninggal duluan gimana? Kamu gak dapat. Iya kan? Jadi dipastikan yang bagi waris meninggal dulu. Terus yang dibagikan waris dipastikan apa? Masih hidup. Berarti kalau yang dibagikan waris meninggal lebih dulu daripada yang bagi waris, berarti apa? Maaf, gak dapat. Maaf, enggak dapat. Jelas itu? Oke. Nanti ada rinciannya tentang bahasan ini. Tapi itu poin pentingnya dulu. Sudah jelas? Terus rincian pembagiannya sudah jelas. Yang bagi itu siapa? Allah. Orang tua itu enggak perlu bagi. Ya. Orang tua itu enggak perlu bagi. Bahasa saya gini, maaf agak kasar nih, meninggal saja. Terus Ustadz warisnya gimana? Sudah lihat di surat, catat suratnya itu, An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Ulang, An-Nisa ayat 11, terus An-Nisa ayat 12, terus An-Nisa ayat 176. Pembagiannya sudah di situ tuh. Total ahli warisnya 22. Saya mau terangkan satu kali ini juga bisa nih, tapi saya butuh papan tulis. Tapi saya butuh waktu 1 jam lagi. Saya belum bukukan ini.
Saya buat simpel aja, sederhana aja. Saya beritahu ini ahli waris ini sampai 22 itu, yang tidak masuk 22 ini sorry nggak dapat. Ustadz, saya mantu Ustadz. Mantu diam aja. Itu tadi saya sudah bilang kan, diam aja, bukan urusan lu di sini. Nggak usah nama-nama ngompor-ngompori lagi, diam aja. Yang dapat itu anaknya, misalnya anaknya laki, ya dah, anaknya laki, anak laki aja nih, mantu diam. Belum tentu. Belum tentu apa? Ya ini dia yang dapat laki-laki belum tentu juga kasih kamu kok. Atau yang dapat tuh perempuan belum juga tentu kasih suaminya kok. Itu dulu. Jelas ini? Nah, biasanya yang jadi problem di tengah-tengah kita itu satu, untuk waris. Laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, atau saudara laki-laki dan perempuan, pembagiannya sama. Harusnya lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki 2 kali daripada perempuan. Problem yang lainnya lagi tentang waris itu, biasanya kalau bapaknya meninggal, ibunya masih ada, belum mau bagi waris. Ada yang punya anggapan, tunggu itu si ibu masih ada kok, ngapain mikir-mikir waris. Ada sampai ibunya marah-marah. Ini memang anak durhaka semuanya itu, bicara waris terus. Padahal itu hak loh, itu anak-anak dapat, gak bisa ditahan-tahan loh itu. Tapi ada satu poin yang sebenarnya di tengah-tengah kita itu salah lagi dalam pembagian waris. Yang ketiga lagi nih yang biasa kekeliruan. Karena keliruannya adalah dianggap bagi waris itu bagi duit. Padahal An-Nisa ayat 11, An-Nisa 12, An-Nisa 176 itu membicarakan bukan pembagian duit, pembagian saham. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. 6 angka aja yang disampaikan di situ tuh. Bukan bahas, ini nanti kamu dapat 1 M, ini 2 M, enggak. Tapi dibahas apa? Angka pembagian, seperberapa, persenannya berapa. Maka bagi waris itu enggak mesti bagi duit. Contoh, ini punya rumah, yang meninggal ini punya rumah, joglo, mahal nih kalau joglo ini. Kalau orang Jogja paham tuh. Harga berapa? Wah itu harga 1/2 M. Kayu lawas, kayu lama nih, besar. Terus dia meninggal tadi itu, meninggal saja kan, sudah meninggal. Setelah itu, sekarang warisnya gimana? Warisnya gimana? Tuh dijual nih, ini pikirannya ini. Ini tipe orang yang mata duitan nih kayak begini. Tadi saya bilang apa tadi? Bagi waris gimana? Bagi waris bagi apa? Saham. Terus gimana baginya? Ini rumah joglo ini ya, itu. Tadi siapa yang jadi ahli waris? Ustaz, bapak yang meninggal, bapak yang punya joglo. Dari simbahnya dulu. Terus ini bapak meninggal, siapa ahli warisnya? Ada istri. Ada siapa lagi? Ada anak laki 1, perempuan 1. Berapa orang itu? Istri 1, terus laki-laki 1, perempuan 1. Kalau istrinya 2 ya mikir 2 lagi. Iya dah. Mau istri 1 apa istri 2? Membahas nih. 1 dulu lah. Kan golongan cemen semuanya. Bukan kata saya, kata Ustadz Zainal Abidin. Apa tadi? Istri. Istri jika masih punya anak, istri dapat 1/8. Sisanya untuk anak laki dan anak perempuan ini, sisa dari 1/8 berapa? 7/8. 7/8 tinggal dibagi 2. Anak laki dapat 2 kali daripada anak perempuan. Tadi apa asetnya tadi? Joglo. Gak usah mikir dijual dulu karena belum tentu laku atau lama lakunya.
Terus gimana? Rumah ini dimiliki bersama. Siapa? Istrinya dapat 1/8 dari rumah ini. Terus anaknya tadi berapa? 7/8 dibagi 2 tadi ya, tapi anak lagi dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Ya kan? 2/1. Ustaz, terus duitnya mana? Enggak ada duit. Saya butuh duit. Gini, ternyata anak perempuan besok mau naik haji. Ustaz, dia sudah mau naik haji ini nggak ada uang untuk berangkat. Mau jajan-jajan di sana gimana? Nah, dia kebetulan punya jatah dari rumah joglo yang belum laku tadi. Jatahnya berapa dia? Dia jual jatahnya entah pada ibunya atau pada saudara laki-lakinya. Maka mereka nanti susui, bayar tuh untuk dia. Berapa tuh? Tinggal hitung saja, sekian. Tuh, dibayar. Maka si saudara perempuannya ini, anak perempuan ini sudah tidak dapat jatah lagi. Selesai tuh. Jadilah duit. Kalau tadi belum. Betul nggak? Berarti gini, kalau pagi meninggal jam 8, bisa nggak malamnya bagi waris? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Mikir duit lagi dia tadi, mikir duit terus tadi ini. Bisa nggak? Sudah malam bahas. Kamu 1/8 Bu, kami anak-anak 7/8, selesai. Itulah yang salah tengah kita. Kita mikirnya lama sekali. Aduh Ustaz, saya kok belum dapat waris. Sudah dapat jatah kamu itu, cuma joglonya belum laku. Jelas? Sudah mulai tenang ini ya, tenang. Tapi maaf, belum ada duit. Saya contohkan lain lagi, coba ini. Asetnya ini makhluk hidup lah. Apa yang ditinggalkan bapak? Bapak Ustadz meninggal, tinggalkan sapi. Sapinya harganya 1 M. Ada nggak? Ada aja. Sekarang bagi warisnya gimana? Bagi warisnya gimana? Dan dipotong, coba lihat, dipotong. Kurbannya masih lama. Masih bulan depan. Mikir potak lagi tuh. Terus kalau sudah dipotong dagingnya bagikan ke ahli waris gitu. Siapa yang mau habisin? Berapa ton tuh dagingnya tuh? Itu sama dengan tadi cara pikirnya. Gimana cara pikirnya? Bagi saham. Gimana? Ibu, bu, kamu dapat 1/8 dari sapi ini ya. Anak-anak dapat 7/8. Selesai. Duitnya nggak ada. Dagingnya siapa mau sembelih? Jelas itu? Oke. Sekarang kita selesaikan solusi konflik ini. Solusi yang pertama adalah kalau bisa kembali pada ajaran syariat, kembali ke ajaran syariat. Tapi mohon maaf nih, punya saudara ini berlima, ternyata 5 ini semuanya nggak paham, cuma satu hadir malam ini, 4 mata duitan semuanya. Makan tuh duit tuh. Pas meninggal tuh, mulai itu. Wah, sudah mulai konflik tuh. Kapan bagi warisnya? Mulai si kakak bilang ini, dulu pas bapak itu hidup, saya pernah diomongin loh, sawah saya untuk sana, sawah sana tuh untuk saya. Padahal sawah tadi kalau memang dihibahkan, harus apa? Serah terima, pindah. Ini kan cuma ngomong doang. Karena kita bisa gugat dia itu. Mana buktinya? Gak ada. Tapi bener loh, bapak ngomong ke saya loh, bener loh. Itulah juga sebabnya ini yang konflik ini, karena bapak itu nggak paham saudara-saudara yang lain. Harusnya kan kalau mau kasih, dikumpulkan gitu loh. Iya kan? Kumpulkan si anak pertama tadi yang mau dikasih, tanya sama yang 4 lagi. Nah ternyata dikumpulkan, nah dikasih sama yang pertama. Karena yang lain nanti tanya nih yang 4 ini, kok cuma yang pertama? Nah bapak mulai jelaskan, mohon maaf,
ya anak-anak yang 4, ini masmu ini terlilit utang pinjol, maka bapak itu kasihan. Bapak hibahkan tanah sebelah sana itu jual untuk bayar apa tadi? Pinjolnya tadi. Ada nggak yang punya utang pinjol ini? Oh banyak. Ya Allah, terlilit utang pinjol itu sengsara tenan loh itu. Gitu. Maka minta persetujuan yang lainnya. Kalau yang lainnya bilang 4, bilang terus kami gimana? Bapak harus mikirkan dong. Masa cuma kasih 1? Baiknya kalau untuk anak-anak itu apa? Kalau anak 5 ya berarti hibah-hibahnya dikasih berapa? 5. Kalau memang nggak bisa, minta keridhaan yang lainnya. Terus solusi yang kedua, islah, berusaha untuk damaikan. Islah ini bisa jadi orang-orang yang dapat waris ini yang damaikan, bisa jadi pihak ketiga di luar dari yang dapat waris tadi. Bisa jadi libatkan tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak RT, selesaikan itu. Tapi kadang kalau islah ini sudah tahu kalau nanti ada konflik kayak gini, yang mau diislahkan ini nggak datang. Terus yang terakhir, solusinya adalah, ini mohon maaf yang ketiga ini menyakitkan ini, tapi insya Allah ini yang terbaik. Yang ketiga adalah mengalah. Apa? Berat sekali itu. Tapi itu insya Allah buat pikiran lebih plong. Insya Allah juga membuat keluarga juga silaturahimnya tetap terjaga. Betul nggak? Karena kalau ngotot terus itu belum tentu. Apalagi bawa sampai ranah pengadilan, ada nun sampai pengadilan. Iya, kamu menang. Tapi belum tentu ngomong sama saudaramu yang kamu tuntut tadi, belum tentu. Kan terputus silaturahim. Padahal memutus silaturahim dosa besar loh. Mengalah ini bagi orang yang dapat sedikit. Terus Ustadz yang dapat banyak gimana? Mudah-mudahan sadar. Tapi sebagaimana dasar kita yang awal tadi yang saya sebutkan, dasar manusia itu pelit. Ya toh? Dia sudah dapat nih. Harusnya cuma dapat setengah M saja. Kok akhirnya dia dapat 1 M? Kalau ketemu temannya dia paling cerita gini, alhamdulillah mas, saya kemarin sudah dibagi waris mas, alhamdulillah loh 1 M. Padahal 500 itu dari saudaranya itu dia rampas tuh, tapi masih alhamdulillah juga dia ngomong. Sekarang kalau dia sudah dapat 1 M tadi, terus dituntut sama saudaranya itu, mas itu sudah banyak itu loh dari jatahmu yang sebenarnya, kira-kira dia mau kembalikan nggak? Maaf, 500 sudah bayar utang, sudah terlanjur dia pakai, dia nggak mau kembalikan karena memang sifat dasar manusia apa? Pelit. Wa uhdiratul anfusus syuh. Sifat dasar manusia itu apa? Pelit. Dan saya sarankan sudah kalau dalam kondisi kayak gini ngalah. Terus ingat ini, 1 pintu rezeki tertutup, ingat masih ada pintu rezeki yang lain. Imam Ibnu Qayyim katakan gini, jika Allah dengan hikmahnya menutup 1 pintu rezeki, maka Allah dengan rahmatnya akan membuka pintu rezeki yang lain. Harus yakin itu. Udah jelas? Cukup? Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan. Ini langsung ya. Ada mic? Bentar. Yang mau nanya siapa? Ngacung? 1, 2, 3. Oke. Yang akhwat bisa nulis? Oh, via WA, silakan. Cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin perkenalkan, saya Hadisat dari Jogja, Ustaz. Jogja. Jogja, Ustaz. Wih, pas banget ya. Ya. Rumah joglo kayaknya punya ini. Terus? Ya, Ustaz izin bertanya, tadi disampaikan bahwa sifat dasar manusia itu pelit, gila harta, mata duitan, Ustaz. Iya. Iya. Rakus itu. Bagaimana tuntunan Rasulullah terkait dengan meminimalisir sifat ini, Ustaz? Bukan menghilangkan ya, karena tidak mungkin hilang. Maka bimbing dengan ilmu. Ilmu itu akan hilangkan rasa pelit, sifat rakus, sifat medit tadi itu hilang, atau minimal berkurang. Coba kalau dia sudah tahu hukum kan, kalau yang saudaranya itu pada rakus semua, sudah saya tahan diri aja deh, sudah, saya nggak mau ikut. Bahkan mungkin kalau saudaranya bagi ini semua pada rebutan itu, sudah saya undur diri aja deh, sudah kamu atur aja gitu, sampai dia milik kayak gitu. Karena dia tahu itu mereka sudah sengketa luar biasa itu. Dan ini kondisi kayak gini salah satu contoh mengalah kayak gini nih. Itu pada ribut-ribut, saya gimana? Sudah saya nggak usah ikut aja. Mereka mau kasih saya kayak enggak kayak sudah urusan mereka. Diminimalkan dengan ngaji. Kalau ini nggak digabung nih antara harta dengan ilmu yang tadi saya bilang, akan jadi dasar berbagai macam kejelekan seperti kata Ibnul Qayyim tadi. Oke? Maka insya Allah kalau punya ilmu kuat, dia bisa tahan diri dari sifat pelit, sifat rakus tadi. Terus? Ya, satu lagi, Ustaz, terkait sikap kita mengalah ataupun legowo, Ustaz ya. Kalau misalnya kita investasi di teman ataupun ke orang lain, ataupun kita menitipkan dana, tapi dana kita malah dibawa kabur, itu bagaimana solusinya, Ustaz? Ikhlaskan saja. Paling mau emosi sama saya, Ustaz ngomong enak tenan dulu, dia ngomong nggak mikir-mikir, nguar emosi ini. Kenapa saya bilang ngalah? Biasanya kalau investasi kayak gini nih, ada yang sejak awal memang itu nggak tahu bisnis. Terus dia sudah pakai tuh duit, dia nggak pakai untuk bisnisnya. Ketika saya di komunitas pengusaha muslim, saya dapat cerita itu ada yang dapat investasi, dia nggak dipakai untuk investasinya, dia malah bangun rumah loh, Pak. Coba kalau jenengan dengar kayak gitu, sakit banget saya, masa duit saya bilang kemarin bisnis sudah, dia kasih top planningnya kayak gini, bangun rumah besar, duitnya gimana? Dia bilang, aduh Pak, ini mohon maaf, ini gagal gini, padahal dia memang gak jalani bisnis. Maka kalau dapat kayak gini, kita mau proses juga, dia nggak ada duit, iya kan? Yang jelas kita jadi korban yang dizolimi. Maka dalam kondisi ini ya banyak-banyak sabar. Yang jelas kalau itu mau jadikan utang, berarti siap nagih, atau pilihan yang kedua ikhlaskan juga sama. Maka lihat kondisi saja di sini. Kita maunya gimana sih? Mau tetap nuntut dia, berarti harus tetap nagih terus, kan dia sudah salah kan? Atau sudah saya ikhlaskan sudah plong. Saya kemarin dapat konsultasi kayak gini kasusnya, dia kena tipu bisnis perkapalan. Temannya nggak jelas tuh pakai untuk apa. Terus dia sudah putuskan, Pak Ustadz saya sudah ikhlaskan nih, sudah capek saya. Tapi masalahnya saudara-saudara saya itu marahin saya semuanya. Kenapa kamu kayak gitu, duit kayak gitu kamu ikhlasin? Dia bilang, saya kayak gini lebih plong, gak banyak pikiran dia lagi. Saya bilang, betul Pak, kayak gitu aja. Maka satu kondisi kita milih itu. Tapi catatan, ikhlaskan, masukkan sekalian di daftar hitam. Itu orang masalah. Terus kalau jenengan punya teman lagi, mau dia datangi lagi tuh, beritahu dia, saya ini sudah habis kena tipu dia loh. Bisa beritahu sama teman, biar teman nggak kena. Jelas? Oke. Nah, ini saya kasih hadiah nih dari panitia distro. Baik, mana lagi? Pak, sana dulu, yang belakang dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Dana, Ustaz. Ya. Pertanyaannya mengenai ini apa ada sangkut dengan hibah dan kasusnya begini, Ustaz. Jadi ada 4 bersaudara, masing-masing sudah diberi hibah. Sudah dapat hibah ya? 4 Sudah dapat hibah. Okay. Tapi yang satu itu agak gede hibahnya. Yang 3 itu mungkin kurang lebih 600 meter. Kalau yang satunya ini karena bontot dapat hibahnya kurang lebih 800 meter. Tiba-tiba dalam perjalanan, karena si orang tua ini nggak mau pusing ya, kalau di Kerawang itu sudah tanah itu udah dinama-namain, Ustaz. Gitu. Udah dinama-namain. Berarti sudah dinamain untuk 4 tempat ini. 4 ini. Iya. Nanti diberikan itu ketika si orang tuanya itu telah meninggal. Tiba-tiba yang satu ini nih terlilit utang yang tadi dikasih besar. Terus dia minta bagian dia. Nah, Ikan tadi sudah. Iya, makanya ini karena terlilit utang, Ustaz. Minta segera. Minta segera. Nah, ini termasuk nanti pembagian waris dipotong atau termasuk hibah lagi, Ustaz? Jadi kalau memang sudah, taruhlah saya anggap tadi dengan adanya nama sudah serah terima berarti ya? Belum, Ustaz, masih dikuasai sama orang tua. Jadi orang tua Tapi itu dia tulis nama tadi itu? Tulis nama itu yang belum dibagikan hibah, belum diserahkan, masih dikuasai orang tua. Karena orang tua takut untuk nantinya ribut. Jadi kalau di Kerawang itu istilahnya sudah dinama-namakan. Nah, sekarang orang tuanya masih hidup atau tidak? Masih hidup. Oke, rapatkan lagi. Mumpung masih hidup tuh. Iya. Kalau sudah meninggal susah lagi nih. Kalau sudah meninggal, masalahnya kan hibahnya nggak ada kobet. Iya. Berarti jatuhnya apa? Waris. Nah, justru sekarang itu dia alasannya diminta sekarang itu nanti potong waris begitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz itu? Saya kalau jadi orang tuanya, Mas, kalau kamu meninggal duluan gimana? Ya gitu, saya balik dia lagi. Pede-pede banget. Iya. Waktu itu ada yang punya kasus kayak gini, terus dia nanya ke saya kan, Ustaz, kakak saya itu dia pinjam duit ke saya, dia bilang gini, besok utangnya itu nanti ambil aja dari warisan saya. Saya sudah mau tertawa nih, saya bilang, iya kalau dia masih hidup gimana kalau dia sudah meninggal duluan? Nggak dapat lah waris. Terus saya bilang dia, kamu tuh jangan mau bu, kayak begini sesuatu yang nggak pasti kok jadikan jaminan gitu loh. Jadi nggak boleh dia bilang kayak gitu. Main potong-potong aja, itu kalau dapat. Kan sebab nggak dapat waris itu kan tadi meninggal duluan kan, satu bisa jadi murtad, nggak dapat. Maka nggak bisa dituntut kayak tadi. Maka dia cuma bilang, saya sama orang tua, saya bisa dibantu nggak? Gitu. Kalau orang tuanya bilang enggak, ya sudah, urusan utangmu ngurus sendirilah. Gitu ya. Ya. Nah, kalau dia pengen segera, berarti orang tua kumpulkan lagi rapat kabinet keluarga besar. Ayo, anak-anak semuanya ngumpul. Ini kamu ini punya utang ini, utang besar. Ini saya mau selesaikan saat ini. Nah, tinggal dia mau cari solusi bagaimana untuk itu. Jelas? Jelas. Oke. Sudah, ini yang kedua. Syukran, Ustaz. Kayak satu nih. Lewat WA monggo. Ini, Pak. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang wirausaha. Biasanya ana keluarkan zakat mal dan perdagangan ini di bulan Syawal. Namun ana khawatir dalam penunaiannya ada kesalahan. Izin bertanya, satu, apabila zakat mal dan zakat apakah zakat mal dan zakat perdagangan tidak bisa disatukan pembayarannya? Kalau disatukan untuk bayarnya satu waktu bisa. Jadi misalnya saya punya simpanan sendiri, dari bisnis sendiri, dari dagang saya punya stok barang dagangan. Saya milihnya mau bayar di hari ini. Sekarang tanggal berapa Syawal? 17 Syawal. Saya mau bayar di hari ini 17 Syawal. Sudah, dia hitung dari simpanan 2,5%, dia hitung dari stok barang dagangan 2,5% dari nilai tadi, dia evaluasi nanti berapa kira-kira harga pasarnya, di total tuh itu sekian, 2,5%-nya ini sekian, 2,5%-nya gabung, bayar satu waktu. Itu lebih mudah.
apakah harta pribadi ini dimasukkan juga ke hitungan zakat perdagangan atau karena nggak sampai nisab nggak perlu diperhitungkan ya? Nanti itu nisabnya sendiri, ini nisabnya sendiri. Kalau saya sendiri lebih memilih nisab simpanan maupun nisab barang dagangan itu sama-sama pakai nisab perak. Dan ini fatwa kebanyakan ulama Saudi Arabia saat ini. Nisab perak itu sekitar, terakhir saya hitung itu di pertengahan atau akhir Ramadan itu 7,5 juta. Itu minimalnya itu sudah punya 7,5 juta. Nilai simpanan atau nilai barang dagangan tadi sudah kena zakat. Ana sewa ruko per 3 tahun Ya. dan baru mulai bayar lagi di Maret 2025. Ya. Uang yang ada ini apa juga masuk hitungan zakat tahun ini apa enggak? Mengingat uang ini sebenarnya kan perlu dikeluarkan atau bukan uang yang bisa dipakai. Syukron Ustaz. Gini, perhatikan ini sudah punya kebiasaan zakat atau belum. Saya biasanya tanyakan ini pertama kali dulu, Pak, jenengan itu sudah punya kebiasaan bayar zakat? Sudah Ustaz. Kapan? Saya biasanya bayar di awal Ramadan. Nah, pegang itu. Maka jika ada duit yang masuk baru saja sebulan yang lalu dari saat bayar awal Ramadan ini, atau bahkan 1 minggu yang lalu, ya, maka karena sudah punya kebiasaan zakat, semua harta dimasukkan di awal Ramadan ini ditotalin, kemudian dikalikan 2,5%. Walaupun tadi ada yang baru bertahan 1 bulan, baru bertahan 1 minggu, karena sudah punya kebiasaan apa? Zakat. Kalau belum punya kebiasaan zakat, maka nunggu harta itu sampai nisabnya kapan? Nisab itu kadar minimal. Misalnya dia sampai nisabnya Syawal ini punya berapa? Ustaz, alhamdulillah saya sudah punya 8 juta. Oh sudah, pegang itu, belum kena zakat. Tunggu dulu sampai 1 tahun dari Syawal ini tahun depan. Berarti Syawal tahun depan, lihat lagi 8 juta itu jadi berapa? Alhamdulillah Ustaz jadi 40 juta. 40 juta itu yang kena zakat 2,5%. Jadi lihat, ada orang yang sudah punya kebiasaan zakat, ada orang yang baru beranjak kaya sehingga dia itu bayar zakat. Itu. Ya, silakan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada pertanyaan Dibacakan juga nih. mengenai tanah, Ustadz. Ya. Kebetulan orang tua tuh punya beberapa luas tanah, terus dikasihkan ke kakak tuh. Terus kebetulan Anak-anak ada berapa? ada 3. Oke, tapi cuma dikasih ke kakak. Katanya sih dipinjam, tapi kakak itu ya yang kita sedihkan itu dimasukin ke bank. Yang dikasihkan itu jadikan jaminan di bank. Ya. Oke. Itu kalau bukan sumpah mah ya. Kedepannya ibu tuh nuntut gitu. Kalau ini belum beres, nanti kasihkan ke si A, ke si B, ke si C gitu. Itu gimana Ustadz kalau hukumnya tanah udah di bank itu? Oke. Kakak. Tanahnya itu masih milik siapa? Orang tua. Milik ibu. Ya, milik Tapi orang tua, ibu milik bapak. serahkan ke kakak tadi Ya. supaya dia dapat gadean, dapat pinjaman dari bank. Ya. Gitu kan? Sehingga dapat duit. Berarti gadean ini baru lepas ketika utang ini lunas. Ya. Kalau belum lunas, Maksudnya hukumnya itu seperti apa? ya, gitu? kalau belum lunas berarti masih di bank kan? Ya. Iya kan? Ya, masih ditahan. Ya, ditahan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ibu bilang, Ya, kalau misalkan ibu dan bapak nggak ada umur, minta aja sama kakak katanya gitu. mintanya sama kakak. Iya bisa, tapi itu baru bisa aset ini dibagi setelah kakak lunasi utangnya. Nanti jadi harta waris, dia balik jadi milik yang punya ibu. Nah, baru ibu harta ini dibagi sesuai dengan hukum waris. Tapi tunggu kalau utangnya lunas. Kalau naudzubillah dalam perjalanan nggak bisa bayar terus disita itu gimana? Berarti Kalau itu sampai disita karena tidak bisa bayar, akhirnya diambil oleh pihak bank, ya kan? Resiko. Berarti nggak jadi tanah ini untuk waris. Resiko karena utang nggak jadi dibayar.
Wah, itu jadi konflik itu berikutnya itu. Berikutnya apa? Oh, ceritanya ke episode kedua tuh. Apa episode keduanya? Itu tadi yang nggak dapat tuh 2 orang lagi itu nuntut. Kak, kamu kan itu sebenarnya kami juga dapat jatah. Harusnya kalau itu jadi waris kami dapat dong. Nuntut tuh. Sudah, mereka rembuk aja, atur aja deh. Pusing juga tuh. Kalau untuk pribadi sih kalau masalah kayak gitu ya masalah waris ya kalau dikasih ada ya syukur, kalau enggak ya kita kan punya usaha sendiri gitu. Ya kalau enggak sudah, dikasih pun ya mudah-mudahan udah, satu gitu. pintu rezeki Yang penting kan balasannya tertutup. surga, Ustaz. Iya, satu pintu rezeki tertutup. Mudah-mudahan ada pintu rezeki yang lain. Ini kan gak jadi dapat waris dikarenakan jadi barang gadai. Maka berharap pada Allah, ya Allah, kalau ini nggak dapat deh, mudah-mudahan bisnis saya yang lainnya lancar deh, gitu aja, ya. Harus yakin seperti itu. Baik. Terus satu lagi, mana? Ini semua punya masalah duit ini memang. Monggo ini, ya. Ya ini pegang mic ini. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Pranes dari Kedung Waringin, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan seputar warisan ya Pak Ustadz. Jadi misalkan ada pembagian warisan nih. Ada beberapa saudara, misalnya ada 4. Di situ ada yang punya sifat baik misalkan. Kebetulan ada saudara yang mungkin kurang mampu, Ya. yang sebenarnya memang ada jatahnya kayak tadi di untuk ibu 1/8, anak-anak 7/8 dibagi-bagi. Ya. Nah kebetulan ada salah satu saudara yang sukses. Nah dia itu ingin memberikan Jatahnya dia. jatahnya itu ke si A yang Ya. kurang mampu tadi. Ya. Itu prosesnya seperti apa agar di kemudian hari memang jatah itu tertuju ke saudaranya. Jadi istilahnya misal ada yang punya sikap yang kurang bagus, wah nanti pas pembagian atau pas pembuatan warisan nanti gimana caranya biar direbut sama yang lain misalnya Pak Ustadz. Jadi gimana akadnya seperti apa agar memang agar aman gitu, tertuju ke saudara yang dibantu tadi gitu Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan jadi di negara kita ini ada namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Di dalam KHI itu seperti itu boleh. Jadi ada yang punya jatah warisan, dia ahli waris, dia berhak untuk dapat. Dia boleh menyerahkan kepada saudaranya tadi setelah sudah ada pembagian yang syar'i. Artinya ini empat-empatnya sudah dapat jatah. Empat-empatnya sudah dapat jatah. Terus jatah si ini nih diserahkan kepada ini. Boleh. Tidak masalah. Berarti dia ridha. Tinggal nanti dia ngomong saya dengan saudara yang lainnya, jatah saya biar untuk si ini saja. Boleh seperti itu. Ya kalau mau aman ya kumpulkan semua saudara, biar mereka yang lainnya juga tahu kan, nggak saling iri juga kan. Kalau tidak ya keinginan dia sendiri saja untuk kasih ke yang lain, yang tadi dia mau kasih. Wallahu a'lam. Baca dulu yang di kertas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah meninggal. Oke. Meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, ibu, dan ada adik yang belum menikah, 1 orang perempuan. Adik nggak dapat. Anak tadi kan ada anak laki, ada anak perempuan kan? Oke, yang dapat istri, anak-anak plus ibu. Saudara dari yang meninggal tadi nggak dapat, karena sudah terhalang oleh anak laki dan anak perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa benda tidak bergerak seperti rumah. Oke. Bagaimana pembagiannya, harus segera dijual karena ada adiknya suami itu Ustaz. Adiknya? Ada adiknya yang Iya, meninggal adiknya suami. suami nggak dapat.
Tinggalnya di mana nanti Ustaz Hah? kalau rumahnya dijual? Nah, ini. Sekarang, ini kasusnya kayak gini ya. Ini ada rumah. Rumah dulu milik ayah. Ibu sekarang ada di situ tuh. Ya kan? Ibu ada di situ. Ini kan aset milik ayah, ayah meninggal, berarti jadi aset waris kan? Jadi harta waris. Pertanyaannya, ketika sudah dibagi, ibu di mana? Ibu tinggal di mana? Di rumah situ Ustaz ya. Rumah situ. Siapa suruh pergi? Bahkan ibu kenapa di situ? Dia punya jatah 1/8. Iya kan? Punya itu 1/8. Kalau anak-anak sampai bilang gini, ibu pergi aja dari sini karena ini sudah jadi harta waris. Memang anak-anak durhaka ini kayak gini nih, nggak berkah ini hidupnya itu. Kan cuma jadi milik. Terus adiknya yang tadi tinggal di situ. Nah, ini tinggal keridoan saja dari yang dapat jatah waris. Karena misalnya gini, si anak atau si ibu itu mereka punya jatah rumah ini. Ternyata yang ngurus rumah itu adiknya tadi. Berarti adik ini cuma numpang di harta orang-orang yang dapat warisan ini dan itu bukan jatahnya dia. Terus paling ditanya lagi itu, ikan saya jaga rumah. Itu kan mungkin dia mau tanya kayak gitu tuh, saya itu rumah terus saya nggak dapat jatah. Ya enggak lah. Kenapa? Dari sisi warisan sudah terhalang karena ada anak laki, anak perempuan. Habis di situ. Istri dapat 1/8, ibu 1/6, anak-anak sisa dari itu. Gitu. Nanti tinggal di lobi saja nih adiknya ini dari yang meninggal nih. Paman, maaf ya, gini. Atau tadi kayak tadi yang bahasan yang di sini nih, mungkin ada dari saudara relakan jatah dia setelah dia dapat kan, sudah nih untuk paman saya saja ini. Bisa. Dengan kerelaan dia. Satu lagi itu? Ini satu lagi pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah Ustaz. Ya, silakan. Jika pemberi hibah sudah serah terima dengan penerima hibah, ya. Di perjalanan penerima hibah meninggal lebih dahulu, bagaimana hukum hibahnya Ustaz? Kan sudah serah terima. Ya? Sudah terima, selesai. Kenapa dibicarakan lagi? Ngapain nanya? Saya sudah kasih ini, sudah nih pegang. Terus yang kasih meninggal, sudah selesai, minum aja. Itu kan? Itu. Nah, ini biasanya jadi problem memang di sini. Jadi problem begini. Ini sudah terjadi jadi hibah ya, sudah dikasih ya. Setelah meninggal nih, mulai diungkit lagi itu setelah itu tuh dibahas lagi hibah yang dulu itu. Kalau memang hibah yang dulu sudah dibagi ridho semuanya, ya nggak usah dibahas lagi ketika meninggal. Sudah selesai itu ketika hidup, ngapain lagi? Yang dibahas ketika sudah meninggal itu apa? Waris saja kalau masih ada. Oh ternyata sawah sebelah sana itu Ustadz masih punya bapak. Bapak meninggal belum dibagi. Yang lainnya itu sudah dibagi ke anak-anak. Ya sudah itu aja yang diurus. Yang belum dibagi itu kan berarti itu jadi harta waris. Ya sudah jadi hibah, sudah selesai. Jadi sudah jadi hibah jangan dibahas lagi. Wong saya sudah kasih kok. Dibahas lagi. Oh itu kadang diungkit-ungkit tuh. Wah itu kemarin tuh kayak gini. Memang anak-anak ini kalau ini sebagian tuh mungkin terus. Ya itu konflik lagi. Terus kalau ada yang nggak terima perang lagi. Perang Badar namanya itu. Kenapa masih sebut perang Badar? Perang Badar itu kan perang saudara. Maka antar saudara itu bertengkar lagi gara-gara ini nih. Hibah kalau sudah selesai gak usah diungkit-ungkit lagi. Bahasannya yang berikutnya kalau sudah meninggal, lihat mana aset yang ada dibagi untuk waris. Ada lagi? Atau pas sampai 8:30 tuh ya. Satu pertanyaan lagi ya. Ustaz ya. Injury time. Ya. Yang sering rame kan terkait dengan ini Ustaz, harta gonogini. Sebenarnya harta gonogini dalam keluarga itu seperti apa sih Ustaz, suami istri? Syukuran Ustaz. Yang punya siapa? Hah? Yang punya siapa? Apanya? Harta gonogini punya siapa? Suami biasanya Ustaz. Ih enak aja. Bukan Ustaz. Nggak bisa. Salah Ustaz. Apa harta gonogini? Harta yang dihasilkan ketika
dalam pernikahan gitu Ustaz ya. Terus yang nyumbang siapa? Suami. Salah. Salah, ini nggak paham nih gono gini, nggak paham. Gono gini itu biasanya terjadi gini, si suami kerja, istri juga kerja, ya tak? Terus mereka beli rumah tak? Beli rumah, istri nyumbang sekian, ya, suami nyumbang sekian, gitu tak? Itu, ini jadi harta bersama. Ketika hidup tidak ada masalah, memang nggak ada masalah. Biasanya problemnya cuma dua keadaan saja. Yang pertama cerai, yang kedua apa? Warisan. Kalau cerai, biasanya itu keputusan dari pengadilan 50-50. Kalau ngurus resmi pengadilan tuh. Tapi kalau saya kurang setuju dengan 50-50. Kenapa? Lihat saja jatah masing-masing. Kalau misalnya istri nyumbang 70, suami 30, ya bagi 30-70 dong. Adil. Nah, sekarang kalau ini jadi sengketa waris, maka harta gonogini itu posisinya adalah gini, karena itu harta bersama. Misalnya laki-laki yang meninggal duluan, biasanya laki-laki apa istri yang meninggal duluan? Istri. Biasanya istri ngomong tuh suami dulu. Nah, suami meninggal duluan. Nah, berarti kan di sini ada harta bersama. Nah, ini yang harus diselesaikan adalah berapa persen milik suami yang meninggal yang harus dibagi. Saat kami nggak tahu itu berapa dulu itu nyumbangnya. Sudah kumpul keluarga besar bahas ini. Saya biasanya mentok ketika bahas waris itu di sini nih problemnya. Jadi sudah bahas panjang lebar, sudah kasih tahu angka-angka, terus mulai anak perempuannya ngomong, ibunya ada karena bapaknya yang meninggal. Dia langsung bilang gini, Ustadz, perasaan saya ibu saya ini dulu dengan bapak itu ibu nyumbang banyak. Oh gitu. Dan tanahnya kebetulan itu sudah laku. Terus saya selesaikan gimana? Saya bilang sama ini, Mbak, nanti dengan ibu ngomong dengan saudara perempuan yang lain, kebetulan anak-anaknya perempuan semuanya, ya, kalian rapatkan aja jatah ibu berapa dari tanah ini, jatah bapak itu berapa. Kalau memang kalian sepakat 50-50, berarti yang boleh dibagi dari tanah ini adalah 50% punya bapak, itu jadi waris, 50% jangan dibagi waris karena itu punya ibu. Jadi gonogini itu problemnya di situ. Sedangkan kalau hartanya itu di luar dari pernikahan, misalnya istri dapat warisan dari bapaknya, berarti harta waris ini milik siapa? Istri. Suami nggak boleh bilang, wong saya suamimu kok masa saya nggak dapat jatah? Ya memang enggak, kamu cuma mantu. Gitu. Maka itu milik istri, yang ini milik istri ini, jangan masukin di gonogini. Jelas itu? Nah, jadi kalau gonogini ini mesti difikskan dulu berapa persen. Nah, kalau sudah fix, nah yang milik yang meninggal itu yang dibagi. Yang bukan miliknya, itu milik istrinya misalnya, itu jangan dibagi. Itu tetap milik, sudah istri pegang 50%, 50% saja yang dibagi itu. Seperti itu. Kalau pas harta gonogini yang di Indonesia terkenal kadang suaminya kerja Ustaz. Ya. Tapi istrinya dia nggak kerja. Oke. Jadi suaminya itu dia punya rumah. Ya. Setelah itu beli rumahnya itu pakai uang fix suami gitu. Suami. Tapi ketika cerai minta dibagi rumahnya padahal itu adalah fix. Cerai kan? Iya. Pas cerainya sudah itu di urusan pengadilan aja. Ya. Selesai berarti Ustaz. Iya. Karena masalah cerai. Tapi kalau itu masalah waris, kalau fix itu harta suami, berarti itu jadi pembagian harta waris kalau suaminya meninggal. Istri kalau nggak punya bagian sama sekali situ, baiknya itu tidak dibahas untuk istri. Itu aja. Kalau itu tentang cerai, itu urusan di pengadilan. Pengadilan putuskan gimana. Karena beda-beda nanti tiap pengadilan itu. Karena nanti istrinya ngomong dia punya peran gini, ini. Karena di berbagai jurnal itu problemnya macam-macam, kesimpulannya beda-beda saya baca. Untuk gonogini tadi. Wallahu a'lam.
Ini pertanyaannya banyak sekali Ustadz. Iya, Mungkin enggak. nanti dicari waktu lain Ustadz untuk sesi kedua Ustadz. Ya salam. Kalau mau manfaatkan itu saya ada konsultasi, bisa lihat di online itu. Saya buka private gitu. Nanti bisa manfaatin juga. Saya fokus ke masalah harta keluarga tadi. Jadi nanti bisa manfaatin itu. Nanti bisa cek di Instagram saya. Gitu. Ya cukup. Nanti kalau lanjut lagi sampai jam 11 malam nih. Saya nggak pulang-pulang nih. Hah? Kesini lagi? Kesini kok kayak ke Jogja ya saya itu ya. Dari tadi saya dari Pasar Minggu tuh ke sini itu hampir 2 jam lebih itu. Itu berarti sama seperti saya dari Pasar Minggu ke Soekarno Hatta kurang lebih 1 jam. Saya langsung terbang 1 jam lagi sudah sampai di Jogja. Insya Allah, mudah-mudahan ini memang harus diperhatikan nih Karawang ini ya. Karawang ini kota industri kayaknya. Ya, industri banyak di sini ya. Banyak pabrik ya. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan bisa balik sini lagi. Biiznillah. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri kita semuanya keberkahan dalam ilmu maupun harta dan menyelesaikan masalah-masalah konflik yang ada, dan semoga yang tertutup pintu rezekinya Allah bukakan pintu rezeki yang lainnya lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah berfik. ada pertanyaan sedikit aja. Ya.